Tim gabungan bersama dengan TNI Polri kembali diterjunkan ke lokasi kebakaran TPA Sampah Sarimukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Memasuki hari ke-24, kebakaran yang melanda TPA Sarimukti masih belum juga bisa dipadamkan. Kepulan asap dan beberapa titik api kembali bermunculan. Kondisi ini diperparah oleh adanya gas metana yang berada di dalam tumpukan sampah sehingga api kembali nyala dan menyebar. Tim gabungan menggunakan teknik penguburan tanah untuk mempercepat pemadaman api. Kalau titik api masih ada, cuman tidak terlihat di bawah. Yang tidak terlihat di bawah, saking tingginya timbunan ini, gitu kan, itu tidak terlihat. Terlihatnya mungkin pada saat malam hari. Kalau siang seperti ini tidak terlihat, hanya ada kepulan-kepulan saja. Sementara itu, imbas TPA Sarimukti yang masih terbakar, pembuangan sampah ke zona darurat masih terus dilakukan. Pembuangan sampah dari Bandung Raya ke zona darurat ini dibatasi kapasitasnya. Hal itu membuat sampah yang tidak tertampung di zona darurat akhirnya menumpuk di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Indonesia meraih kemenangan atas Turkmenistan pada laga terakhir Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Presiden Jokowi akan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk berkomunikasi dengan warga Rempang. Gunung Kilau Ea di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat kembali memuntahkan lava pijar. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ajus Pagi untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Bayu Pradana. Pemirsa, inilah Ajus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Ajus Pagi hari ini di mana kebakaran melanda sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran menghanguskan kantor RW dan juga sejumlah dokumen serta bengkel. Kantor RW 01 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Selasa siang. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah hingga merambat ke kantor pos RW dan bengkel. Akibat kebakaran ini sejumlah dokumen penting milik RW terbakar. Membakar sampah, tapi entah nggak ditungguin, entah apa, nyamber ke rumah penduduk. Ini katanya ke pos RW juga kena, Bu? Habis, rumah kanan kiri di pos RW juga kena. Itu ada ini penting nggak, Bu? Ada dokumen-dokumen penting nggak, Bu, di pos Banyak RW-nya? di pos RW. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pemadaman api di Gunung Bromo yang meluas ke Malang, Jawa Timur terus dilakukan pihak terkait. Beberapa titik api muncul kembali lantaran tertiup angin. Beginilah kondisi upaya pemadaman yang dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BNPB, BPBD, TNI, Polri, serta relawan masyarakat peduli api. Memasuki hari ke-7, api di sejumlah titik dapat dikendalikan, termasuk di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari sejumlah titik api yang ada, hari ini titik api yang terpantau melalui foto udara tersisa 2 titik. Sendiri ya, di Bromo saat ini hanya memang masih ada hotspot ya sesuai aplikasi Sipongi di Keciri ya, di blok Keciri ya.
kita sudah kirimkan tim drone untuk cek ya, drone cek hotspot tersebut. Kemudian kita sudah kirim juga 3 regu pemadam. Hingga kini petugas terkait masih mengantisipasi munculnya api kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan pakan ayam terjun ke sungai sedalam 20 meter di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, seorang sopir dan penumpang truk dibawa ke rumah sakit karena terluka. Tim gabungan mengevakuasi sopir truk dan penumpang yang mengalami kecelakaan di jalur Tengkorak Lembah Anai. Sopir dan penumpang truk ini mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Kecelakaan bermula saat truk yang membawa pakan ayam ini berangkat dari Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan tujuan Padang, Sumatera Barat. Namun saat di perjalanan, rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai. Kendaraan ini mengalami kendala yaitu tidak berfungsinya rem sehingga mengakibatkan kendaraan meluncur dan si supir berupaya untuk membantingkan kendaraannya ke arah tebing, namun tidak terkejar karena kecepatan cukup tinggi. Akhirnya kendaraan tersebut terguling dan terseret sampai menabrak bibir jalan. Kemudian kita temukan goresan pada aspal kurang lebih 10 meter dan kendaraan jatuh ke dalam sungai setinggi 23 meter. Kasus laka lantas ini ditangani oleh unit laka lantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Masyarakat diimbau untuk hati-hati jika melintas jalur ini karena sering terjadi kecelakaan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang balita selamat dari kecelakaan truk viral di media sosial. Balita tersebut menjadi korban kecelakaan maut yang melibatkan 2 truk di Lampung Tengah. Video seorang balita yang selamat dari kecelakaan maut viral di media sosial. Balita berumur 1 tahun ini merangkak keluar dari dalam truk ringsek dan mencoba menghampiri ibunya yang juga menjadi korban kecelakaan. Ibu anak ini menjadi penumpang di salah satu truk yang terlibat kecelakaan dengan truk lain di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 78, Lampung Tengah. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu lalu ini bermula saat sopir truk tronton diduga mengantuk saat berkendara. Akibatnya, truk hilang kendali ke jalur berlawanan hingga menabrak truk Colt diesel yang ditumpangi oleh balita, ibu, dan juga sang ayah. Kecelakaan ini membuat 2 sopir truk mengalami luka berat dan harus dirawat secara intensif di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Bunda, Lampung Tengah. Sementara penumpang wanita dan balita mengalami luka ringan. Korban wanita, Sri, mengaku tak mengingat persis kejadian yang menimpa dirinya dan buah hati karena sedang tertidur lelap saat kecelakaan terjadi. Itu aku tidur, tidak terbangun. Pas terbangun tuh aku tuh lagi di pinggir jalan, dibangunin oleh warga di situ kan. Mendengar suara Pati nangis-nangis, dipegang Pati, udah itu deh. Pas kedingat si mobil tuh hancur sama yang sikoknya itu kan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi tidak menetapkan tersangka, semua yang terlibat dalam kecelakaan tersebut hanya diperiksa sebagai saksi. Sementara sang balita langsung dijemput kakeknya dan dibawa pulang ke Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang dalam kondisi luka ringan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Saat sedang diparkirkan dan akan dimasukkan ke dalam bengkel, 1 unit minibus terperosok ke bantaran BKT Jakarta Timur. Akibatnya pengemudi mengalami luka ringan di bagian tangan dan kepala. Satu unit mobil minibus terperosok ke bantaran banjir Kanal Timur, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Diduga sopir minibus tersebut lupa mengcover gigi mundur namun langsung tancap gas hingga terperosok ke bantaran BKT yang berada di depannya. Akibatnya mobil mengalami kerusakan di bodi depan dan kaca depan pun mengalami retak. Sementara itu sang sopir mengalami luka ringan pada bagian tangan dan kepala. Dia maju, malah nggak bisa, ya maju mundur, mau masuk pantar.
sepantat, kebetulan pas karena spion nyenggol tiang. Dia mau maju dulu, setelah maju mungkin dia panik. Langsung terperosok ya? Tapi sejauh ini supirnya aman ya Pak? Supir tadi saya ajak ngomong masih normal. Mobil yang terperosok dievakuasi menggunakan mobil derek milik petugas Dinas Perhubungan Jakarta Timur dibantu petugas PPSU Kelurahan Pondok Bambu. Akibat kejadian ini, akses jalan yang berada di bantaran BKT ditutup sementara hingga proses evakuasi selesai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini olah TKP digelar dirubah ditemukannya jenazah ibu dan anak di Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Olah TKP kali ini difokuskan untuk mencari sampel pembanding di 9 titik rubah. Penyidik gabungan melakukan olah TKP lanjutan di lokasi ditemukannya jasad ibu dan anak. Olah TKP lanjutan ini berlangsung 1 jam 20 menit. Olah TKP yang digelar di rumah nomor 39 Bukit Cinere Indah dilakukan untuk mencari sampel pembanding dari sampel yang sudah diambil sebelumnya. Sampel ini perlu lantaran hingga kini penyidik belum bisa menyimpulkan penyebab kematian ibu dan anak ini. Hari ini didapatkan beberapa sampel pengambilan sidik jari oleh Inavis ataupun swab yang dilakukan oleh pelapor seperti di gagang pintu, jendela, kemudian ada beberapa peralatan rumah tangga yang tentunya itu akan diambil sampel untuk mengidentifikasi persesuaian antara yang ditemukan di korban dan di barang-barang yang ditemukan hari ini. Sebelumnya, ibu dan anak ditemukan tak bernyawa di kamar mandi di dalam sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok. Saat ditemukan, kedua jenazah sudah membusuk tergeletak berdampingan di lantai kamar mandi. Penemuan jenazah ini berawal dari kecurigaan warga yang sudah lama tak pernah melihat penghuni rumah. Petugas keamanan rumah lantas mendobrak pintu rumah dan menemukan penghuni sudah menjadi mayat. Hingga kini, polisi masih terus mendalami penemuan di lokasi. Di antaranya adalah catatan yang diduga dibuat sang anak dan dupa yang ada di kamar mandi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Anak-anak prasejahtera dan marginal di bawah naungan Yayasan KDM di Bekasi, Jawa Barat diajak mendengarkan dongeng dan menceritakan kembali serta belajar mengenal ekspresi. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli juga menyerahkan ratusan buku bacaan dan memberikan program pelatihan desain. Seru banget, banyak pelajarannya dan nggak ngebosan. Masih ada kegiatan serupa dari MNC Peduli? Mau banget. Mungkin tidak dari desain saja, dari hal yang lain. MNC membantu anak-anak yang di program pendidikan anak-anak usia dini dan juga membantu anak-anak yang sedang dalam program youth, program usia remaja. Kegiatan positif serta pelatihan yang diterima anak-anak didik KDM diharapkan bisa menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Di sini mereka akan tinggal selama 4 bulan, belajar banyak hal, teori dan praktiknya. Terus setelah itu harapannya kita bisa memberikan akses mereka menuju profesional itu, mendapatkan pekerjaan lagi di luar sana. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini diharapkan untuk meningkatkan literasi untuk bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan peserta antusias mengikuti audisi X Factor Season 4 di Gedung Sasana Budaya Ganesha Sabuga, Bandung, Jawa Barat. Bandung dipilih menjadi lokasi keempat penyelenggaraan audisi ajang pencarian bakat X Factor Season 4 setelah Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. So far, so good. Sangat menyenangkan, saya ketemu banyak teman baru. Dan meskipun di awalnya panas-panasan, tapi begitu udah masuk, ya menyenangkan. Sebenarnya teman-teman dari dulu aku tuh emang udah pengen banget jadi penyanyi karena itu memang hobi aku gitu. Jadi sekarang kayak aku coba-cobalah, siapa tahu beruntung gitu kan.
Selama audisi berlangsung, para peserta dihibur dengan penampilan Ruth Sitohang yang juga alumni X Factor Indonesia. Kehadiran aku di X Factor di audisi yang di Bandung itu untuk memberikan semangat buat para peserta, buat para ex-velas. Jadi sekalian juga menghibur mereka, juga sekalian juga mengkasih tips and trik sedikit untuk mereka. Untuk Bandung, antusiasnya banyak banget yang ikut, rame banget juga, terus juga kece-kece juga kalau dilihat dari antrian tadi, terus juga berkarakter juga sih, kostum-kostumnya lucu juga. Setelah Kota Bandung, audisi X Factor Indonesia akan lanjut ke daerah lain seperti Kota Medan, Bali, dan terakhir di Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Vinkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap adanya pesta seks di sebuah hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Modus para pelaku dengan mengundang calon peserta melalui media sosial. Inilah detik-detik penggerebekan sebuah kamar hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan yang dijadikan lokasi pesta seks oleh sejumlah orang. Dari penggerebekan tersebut, 4 orang berinisial GA, YM, CF, dan TA yang menjadi fasilitator dan peserta dari pesta seks tersebut langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka, diketahui pesta seks tersebut telah diselenggarakan sebanyak 3 kali. Bahkan, di antara 4 tersangka tersebut terdapat pasutri yang rela membayar uang sebesar Rp1 juta untuk bisa menjadi peserta. Untuk mencari peserta, TA sebagai fasilitator menyebarkan undangan melalui media sosial Instagram dan Twitter. Para pelaku ini mengundang dengan menggunakan media sosial, baik itu Twitter maupun Instagram, kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang berkeinginan agar memberikan uang terlebih dahulu sebesar Rp1 juta, sehingga akan ditentukan hari dan tempatnya. Dari keterangan para tersangka, ternyata rencana pesta seks ini akan digelar di beberapa wilayah lainnya, antara lain Semarang dan Bali. Atas perbuatan para tersangka, penyidik kepolisian menjerat keempatnya dengan Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sijangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi akan memeriksa artis dan selebgram yang terlibat pembuatan film porno. Pembuatan film porno tersebut diduga dilakukan di ruko yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Inilah penampakan unit bangunan yang diduga dijadikan tempat pembuatan film porno di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Studio ini diyakini menjadi tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari selebgram hingga artis. Namun sejak digerebek oleh petugas, studio ini tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Hal serupa juga terlihat di bangunan lainnya. Studio yang terletak tidak jauh dari lokasi pertama ini juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno. Warga di sekitar lokasi mengaku pernah melihat syuting meski hanya beberapa kali saja. Kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak. Apa 1-2 orang doang yang di situnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pemeran film porno ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR. Para pemeran film dewasa menurut rencana akan dimintai keterangan pada hari Jumat mendatang. Kita juga talent-talent akan kita panggil. Rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan. Ya, mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jadwalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok. Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Subdit Cyberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembuatan atau penyebaran konten video porno atau film adegan dewasa.
Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram juga dikabarkan terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah dengan menjual konten porno mulai 50.000 untuk sehari berlangganan hingga 500.000 rupiah untuk setahun berlangganan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lagu bertajuk Hello Kuala Lumpur yang diunggah di kanal YouTube jadi perbincangan netizen. Seperti apa? Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.